Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dan mengkritisi sebuah artikel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dari kelas 7 shift 2 Prodi S1 Akuntansi. Nah, pada video kali ini khususnya membahas mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi dan jurnal atau artikel yang saya akan review dan kritisi berjudul Green Competitive and Fintech Moderates, Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance on Economic Performance. Jurnal ini ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, Bapak Murtano, dan Ibu Regina J. Arsyah dari Universitas Trisakti. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja untuk mereview dan mengkritisi artikelnya. Poin pertama, kita mulai dari apa sih yang menjadi motivasi atau isu penelitian dan dalam artikel ini. Yang pertama, motivasi atau isu penelitian ini yaitu dalam era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya berfokus pada penciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu diimbangi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Kemudian, tuntunan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder dengan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri. Nah, jadi di sini motivasi ataupun isunya dalam era ekonomi pasar sekarang tidak hanya melihat kinerja ekonomi yang baik, tidak berfokus dalam keuangannya saja, namun banyak lagi yang kita harus perhatikan faktor-faktor di luar keuntungan perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memperhatikan lingkungannya, berhubungan baik dengan masyarakat, kemudian menciptakan image perusahaan baik di mata konsumen atau masyarakat atau stakeholder lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini mengenai research gap. Research gapnya di sini yang pertama, kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Karena saat ini investor tidak hanya melihat nilai keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, di sini citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Kemudian di sini ada peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial. Kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Nah, jadi perusahaan sekarang mulai memperhatikan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap sosial atau masyarakat sekitar ataupun lingkungannya, dampak sosial yang dihasilkan atau nantinya pada kegiatan usahanya. Nah, kemudian pemerintah negara berkembang telah menerapkan strategi pertumbuhan hijau nasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan mengubah menjadi keunggulan kompetitif yang baru. Nah, kemudian di sini tadi adalah research gap dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya di sini mengenai fenomena perusahaan dalam penelitian ini ya. Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk
atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan melihat kinerja ekonomi atau economic performance yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Nah, kita bisa lihat untuk keuntungan yang kita bisa lihat dari laporan keuangannya, khususnya di rasio-rasio keuangannya. Nah, kemudian laporan keuangan tahunan perusahaan di sini akan mencerminkan kinerja ekonomi apakah baik, memberikan gambaran baik yang jelas untuk keberhasilan suatu perusahaan. Jadi, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Ini menurut dari pernyataan Wulandari dan Hidayat tahun 2013. Tadi saya telah memaparkan apa saja yang menjadi motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena. Nah, di sini ada kritik ya. Yang pertama mengenai tadi motivasi ataupun isunya terkait penelitian ini, motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Kemudian untuk research gap dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit, sebaiknya didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang teliti. Jadi sebaiknya kita membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Misalnya saja untuk corporate image ada penelitian yang menegaskan bahwa corporate image ini berpengaruh positif terhadap economic performance, dan sebaliknya ada penelitian sebelumnya yang memberikan hasil bahwa corporate image ini tidak berpengaruh terhadap economic performance. Sebaiknya dijelaskan. Jadi ada research gap-nya yang akan mendukung penelitian kita untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian di sini ada fenomena yang dijelaskan dalam penelitian ini dijelaskan secara implisit, belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian variabel yang diteliti. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ke poin kedua, yaitu mengenai artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama di sini ada kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Di sini menurut artikel dari Wulandari tahun 2013. Nah, di sini menurut MC Williams et al. Tahun 2006 mendefinisikan Green Corporate Competitive Advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada Fat et al. Tahun 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai perusahaan. Kemudian, artikel berikutnya di sini, kinerja lingkungan merupakan sumber informasi penting perusahaan untuk mencapai tingkat produksi yang efisien, produktivitas sesuai dengan standar, menekan biaya yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk memperoleh pasar baru. Di sini menurut Porter dan van der Linde. Di sini menurut Benjamin tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir di sini ada artikel mengenai informasi yang sangat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan, karena di mana sekarang perusahaan investor pun juga telah memperhatikan sosial dan lingkungan dari suatu perusahaan tersebut, apakah mereka bisa menciptakan lingkungan dan hubungan sosialnya dengan baik. Untuk kritik dari artikel utama dalam penelitian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini.
Selanjutnya di sini poin ketiga mengenai kebaharuan atau novelty dari penelitian. Di sini pembaruan dari penelitian ini mengenai pengukuran kinerja ekonomi perusahaan, namun tidak hanya sebatas melihat dari keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan, melainkan mengukur dengan beberapa variabel di luar rasio keuangan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perusahaan yang tidak disadari oleh pesaing lainnya. Yang pertama di sini menggunakan variabel environmental performance atau kinerja lingkungan. Di sini bagaimana perusahaan tersebut dapat memperhatikan kelangsungan lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan baik dan tidak memberikan dampak buruk dari kegiatan usahanya. Kemudian corporate image atau image perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut menciptakan nama baik perusahaan, image baik perusahaan di mata investor, di mata sosial, di mata stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Dan corporate social performance, di mana perusahaan tersebut bisa melakukan atau menciptakan hubungan sosial yang baik pada masyarakat, pada stakeholder lainnya. Kemudian di sini dimoderasi dengan green, competitive, and fintech. Di sini di mana sekarang perusahaan dan khususnya investor pun stakeholder lainnya sekarang telah sadar mengenai lingkungan yang baik, penghijauan dari mulai produksi, kemudian desain, pemasaran, dan konsep pengelolaan lingkungan, di mana sekarang organisasi sedang menghadapi tantangan upaya pelestarian lingkungan, tidak hanya semata-mata untuk mencetak keuntungan saja, namun harus mempertimbangkan kelestarian lingkungannya. Kemudian di sini untuk kritik dari keterbaruan novelty dari penelitian ini, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penelitian ini. Jadi untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan, keterbaruan, dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel yang sama yang sedang diteliti. Poin keempat, di sini ada research question atau perumusan masalah. Di sini ada 7. Yang pertama, apakah environmental performance berpengaruh terhadap economic performance? Kemudian yang kedua di sini, apakah corporate image berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Kemudian yang keempat, apakah green, competitive, and fintech berpengaruh terhadap economic performance? Yang kelima di sini ada apakah environmental performance yang dimoderasi oleh green, competitive, and fintech berpengaruh terhadap economic performance? Untuk selanjutnya yang keenam di sini ada apakah corporate image yang dimoderasi green, competitive, and fintech berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang terakhir yang ketujuh di sini adalah apakah corporate social performance yang dimoderasi green, competitive, and fintech berpengaruh terhadap economic performance? Dan di sini untuk kritiknya tidak ada ya, karena peneliti hanya menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah hanya disalurkan melalui hipotesis penelitian. Perumusan masalah yang dijelaskan ini merupakan hasil penelitian dari reviewer. Ini untuk masukannya saja. Selanjutnya di sini mengenai apa tujuan penelitian ini. Nah, tujuan ini yaitu adalah mengetahui hasil dari perumusan masalah yang tadi. Yang pertama di sini untuk menjawab pertanyaan, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua di sini ada untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat di sini untuk mengetahui pengaruh green, competitive, and fintech terhadap economic performance. Yang kelima yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance yang dimoderasi green, competitive, and fintech terhadap economic performance. Yang keenam di sini ada untuk mengetahui pengaruh corporate
image yang dimoderasi, green competitive advantage terhadap economic performance, dan yang ketujuh di sini ada untuk mengetahui pengaruh corporate social performance yang dimoderasi, green competitive advantage terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada poin ini mengenai tujuan penelitian, di sini peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara mendetail sehingga memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kemudian kita ke poin ke-6. Di sini mengenai membahas kontribusi penelitian. Nah, kontribusi dalam penelitian ini yaitu adalah dalam studi ini menjelaskan hubungan antara environmental performance, corporate image, dan corporate social performance yang dimoderasi dengan green competitive advantage terhadap economic performance. Kemudian yang kedua di sini mengenai memberikan pemahaman bahwa menilai kinerja keuangan tidak sebatas hanya dengan melihat dari keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan, melainkan mengukur dengan beberapa variabel di luar rasio keuangan yang dapat mempengaruhi perkembangan kemajuan perusahaan yang tidak disadari oleh perusahaan lainnya. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian. Penjelasan hanya menjelaskan tentang keterkaitan setiap variabel dan didukung dengan pemaparan penelitian dari peneliti sebelumnya. Untuk kontribusi di sini yaitu merupakan penelaahan dari reviewer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grand theory yang digunakan dalam penelitian. Poin ke-7 di sini grand teorinya yaitu 3. Yang pertama, stewardship theory. Stewardship theory ini menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Di sini keterkaitannya dengan variabel economic performance. Kemudian di sini ada yang kedua, grand teorinya mengenai legitimasi teori. Kedua di sini ada legitimasi teori. Organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Di sini. Kemudian selanjutnya di sini hak-hak publik di sini menjaga menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana perusahaan tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kegiatan usaha atau kegiatan operasionalnya tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian selanjutnya harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan stakeholder lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada teori stakeholder teori. Stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut. Di sini menurut Degan tahun 2004. Untuk kritiknya di sini, peneliti tidak menuliskan dan menjelaskan grand teori yang keterkaitan dengan variabel dalam penelitian. Grand teori yang dijelaskan ini merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Baik, di sini poin ke-8 mengenai keterkaitan game teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Yang pertama tadi mengenai teori stewardship. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelola manajemen. Sebagai pengelola perusahaan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipal sebagai dasar pertanggungjawaban. Kemudian di sini yang kedua di teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan sekitar perusahaan dengan baik.
Kemudian teori stakeholder di sini hubungannya dengan corporate social performance terletak pada informasi non-keuangan yang terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya di sini mengenai kritik, sini peneliti tidak menjelaskan ya keterkaitan grand theory yang digunakan dengan variabel secara eksplisit. Keterkaitan grand theory dengan variabel penelitian yang dijelaskan ini merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Baik, di sini kita bisa lihat ya kerangka konseptual dari penelitian ini. Di sini ada variabel dependennya yaitu economic performance atau variabelnya. Kemudian variabel independennya di sini ada environmental performance. Kedua yaitu ada corporate image, dan ketiga ada corporate social performance dengan variabel moderasinya yaitu green competitive advantage. Nah, di sini kemudian untuk kritiknya di sini peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Sebaiknya di dalam kerangka konsep tersebut penulis menjelaskan yang mana variabel independen, yang variabel dependen, dan variabel moderating secara eksplisit dengan tanda yang bisa dipahami oleh pembaca. Jadi seharusnya penulis ini atau peneliti ini memberikan gambaran atau kerangka konseptual untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui mana saja variabel-variabel dan mana saja variabel yang memoderasi variabel independen dan begitu pula variabel dependennya. Kemudian di sini poin hipotesis penelitian poin ke-10. Di sini ada 7 hipotesis penelitian karena perumusan masalahnya. Di sini ada 7, tujuannya pun untuk mengetahui hasil dari perumusan masalah tersebut juga ada 7, dan di sini hipotesis terkait penelitiannya juga ada 7. Di sini yang pertama yaitu kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Yang keenam yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Untuk kritik dalam hipotesis ini tidak ada kritiknya karena hipotesis telah dijelaskan oleh peneliti dengan jelas dan secara eksplisit sehingga pembaca dapat memahami dan memahami dengan jelas hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini mengenai metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian di sini mengenai analisis regresi data panel. Nah, untuk kritik peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya dengan EViews versi 9. Nah, kemudian di sini yang poin B yaitu ada definisi operational variable. Variable dependennya di sini ada economic performance dengan proksinya ini adalah ECP. Kemudian variabel independen yang pertama di sini ada environmental performance. Ada beberapa kriteria yang harus menjadi proksinya ya. Kemudian corporate image yang diproksikan oleh corporate CI. Kemudian corporate social performance yaitu EMRP dan SPRP. Kemudian variabel moderasinya di sini yaitu green competitive advantage itu menggunakan R&D intense, dan ROA dan SG itu adalah sales growth. Kemudian kritiknya di sini penulis sudah jelas menampilkan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini mengenai teknik penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini digunakan adalah non-probability sampling. Dengan metode purposive sampling, sampel yang pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BI.
Bursa Efek Indonesia periodenya ini adalah tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk kritiknya di sini peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara implisit. Peneliti belum memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggunakan kriteria penarikan sampel. Namun untuk lain-lainnya, untuk keterangannya sudah secara eksplisit. Kemudian unit analisis perusahaan manufaktur di sini terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dipilih 13 perusahaan sebagai sampel dari total populasi sebanyak 65 perusahaan. Periode penelitian di sini mencakup 5 tahun. Kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Nah, kemudian di sini untuk jenis datanya di sini peneliti ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, metode dokumentasi berupa data laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Untuk uji kelayakan model, peneliti menggunakan analisis data panel dan model yang cocok. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan uji kelayakan model dengan spesifik dalam menampilkan uji kelayakan model. Nah, untuk yang terakhir di sini ada metode analisis data, uji kelayakan model, kemudian ada koefisien determinasi dan uji hipotesis. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data, namun hanya saja tidak ditampilkan hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini. Di sini ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini adalah persamaan regresinya. Kemudian untuk kritiknya di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan bantuan software Ifuse versi 9. Selanjutnya di sini poin ke-13 mengenai pembahasan hasil penelitian. Nah, yang poin A di sini analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Tidak dicantumkan oleh peneliti. Kemudian poin B di sini hasil uji kelayakan model juga peneliti tidak memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Kemudian poin C di sini uji hipotesis. Pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambaran hasil pengujian beserta didukung dengan memaparkan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, kritik di sini penulis tidak memberikan penjelasan terkait analisis statistik deskriptif dan hasil uji kelayakan model, namun uji hipotesis digambarkan dengan jelas dalam penelitian ini. Baik teman-teman, di sini kita bisa melihat hasil output pengujian data yang menggunakan Ifuse versi 9. Di sini di pojok kiri atas adalah gambar dari uji kelayakan model yang digunakan untuk mengetahui model apa yang cocok untuk pengujian dalam penelitian ini. Selanjutnya di gambar kedua pojok kanan atas di sini mengenai koefisien determinasi. Di sini kita dapat melihat dari nilai adjusted R-square-nya menunjukkan bahwa di sini naik turunnya variabel dependent atau economic performance-nya dipengaruhi sebesar 62,70% dari variabel dependent-nya, yaitu environmental performance, corporate image, dan corporate social performance yang dimoderasi oleh Green Competitive Index. Nah, sisanya sekitar 37,30% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya hasil output di tabel kedua. Di sini sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol. Di sini menunjukkan melihatnya dari nilai probabilitasnya. Nilai environmental performance menunjukkan probabilitasnya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa environmental performance berpengaruh terhadap economic performance, sedangkan corporate image dan corporate social performance tidak berpengaruh pada economic performance karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita beralih ke tabel ketiga, pojok kanan bawah. Di sini adalah output setelah menggunakan
variabel moderasi. Di sini terlihat bahwa environmental performance dan corporate image berpengaruh terhadap economic performance. Namun, corporate social performance tidak berpengaruh pada economic performance, dan green corporate advantage di sini berpengaruh terhadap economic performance, sedangkan environmental yang dipengaruhi setelah dimoderasi oleh green corporate advantage tetap berpengaruh terhadap economic performance. Namun di sini terlihat bahwa corporate image dan corporate social performance yang dimoderasi oleh green competitive advantage tetap tidak berpengaruh terhadap economic performance. Baik, selanjutnya di sini ada poin ke-14 mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Yang pertama mengenai kesimpulan, di sini ada yang pertama, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan tetap berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Nah, selanjutnya citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian yang terakhir di sini ada kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tetap tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti sudah cukup jelas, tidak ada kritik dalam memberikan kesimpulan dan sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya kita ke poin keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama di sini untuk periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data kemungkinan kurang mencerminkan kondisi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kedua di sini masih banyak perusahaan yang belum memperhatikan dalam melaporkan kinerja perusahaan di luar kinerja ekonominya, sehingga sampel perusahaan terbatas yang sesuai dengan kriteria sampel. Yang ketiga di sini penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian hanya membuktikan pengaruh di ruang lingkup itu saja. Selanjutnya di sini yang keempat, variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan economic performance untuk variabel dependennya, sedangkan variabel independennya di sini economic environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan yang dengan variabel moderasi yaitu green competitive advantage. Nah, selanjutnya di sini untuk kritik, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian ini secara eksplisit. Keterbatasan yang dijelaskan ini merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Selanjutnya untuk poin implikasi, di sini tidak ada implikasi dalam penelitian ini ya. Jadi kritiknya, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meneliti selanjutnya. Manajer perusahaan, investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi peningkatan economic performance di luar kinerja, di luar dari aspek keuangannya ya, dengan variabel moderasi yaitu green competitive advantage. Demikian merupakan penjelasan mengenai review dan kritisi artikel yang berjudul Green Competitive Advantage Moderates Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance on Economic Performance. Semoga penjelasan dan pemaparan yang saya paparkan mengenai artikel tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian review dan kritisi, saya mohon dimaafkan. Dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.